Ada dua sisi. Ada yang hitam dan Baik putih. menurut kita juga belum tentu. Yang tertentu ya nggak boleh sebenarnya. Ngomong-ngomong, kita tadi habis makan apa ya? Enak banget tuh kan. Sate Padang. Sate Padang. Sate Padang itu langganan saya loh, Kang. Di Padang nggak ada sate Padang. Oh gitu? Adanya sate. Serius? Iya, kayak satenya di Oh Padang. iya. Jadi kalau mau beli sate di Padang, itu yang keluar ya? Ngomongin sate aja, nggak usah ngomong sate Padang. Oh gitu. Iya. Jadi itu tuh memang langganan saya, Kang. Oh, Sate gitu. itu. Karena Enak, ya, enak, mantap. karena pertama enak. Empuk kan? Terus rasanya juga apa ya? Pedes tapi nggak terlalu pedes gitu. Anget lah, anget. Anget, anget. Apalagi kalau malam-malam kayak gini kan makan itu enak banget. Itu gitu. ternyata sate Padang tuh ya banyak sekali jenisnya. Ada yang sate, ya Padang tuh kan kota Iya, ya. Ada yang iya. di apa tuh Bukit Tinggi itu beda lagi. Terus yang Oh, gitu. ya, jadi beda-beda tuh. Soalnya saya bukan orang Padang. Nggak Orang tahu. Padang ya. Iya. Jadi ngomongin makanan nih Kang, memang kalau saya tuh kalau udah suka sama satu tempat kan, biasanya saya beli lagi gitu. Sebenarnya kadang-kadang orang bilang ya cobain dong yang lain gitu. Mungkin ada waktunya gitu, tapi kalau saya ketika satu enak nih sate Padang ya kalau pengen sate Padang ke situ lagi gitu. Kecuali misalnya teman ada yang ngirim nih Kang, nah baru saya coba yang lain gitu. Karena apa ya mungkin kepuasan Sudah ada tersendiri. kepuasan. Jadi pelanggan tuh sudah terpuaskan gitu. Pelanggan terpuaskan. Jadi itu kan UMKM ya? Iya, Sate UMKM. Padang itu kan ya kita belinya tadi memang di ini ya, Iya, iya. UMKM ya. UMKM dan online saya belinya. online. Dulu sih saya ke tempatnya langsung karena udah online saya ke situ lagi. Oh. Ya, tapi tetap di toko yang sama. Repeat order ya. Sudah terpuaskan gitu. Iya. Tapi emang enak ya. Enak. Saya pun kayaknya kalau online tuh bisa jadi beli ke sana gitu. Berarti itu kalau kita ngomongin tentang bisnis usaha gitu kan ada sistem. Ada nggak sih sistem yang membuat itu tuh jadi orang tuh? Maksudnya ini kan karena enak saya datang lagi nih, Iya, iya. makan lagi. Tapi sebenarnya di dalam sistem itu ada nggak sih yang membuat makanan atau produk atau jasa yang memang itu tuh dibuatkan sebuah sistemnya agar orang itu kembali lagi gitu. Iya. Di ranah sistem ada nggak sih kan? Ada, tapi sebelum bahas itu saya tuh pengen ngebahas ini juga nih. Apa nih? Apa ya? Ini kayaknya bagus ini. Jadi ada basis ya, singkatan ya Kang Basis. Lutfi ya. Jadi Iya. bahas putar sistem ya. Bahas putar sistem sistem. UMKM ya. Gitu. Ya UMKM betul. Bahas seputar sistem UMKM. Nah, jadi memang cocok ya. Cocok. Tiap episode tuh bicaranya sistem ya. Betul. Kita bahas sistem yang mungkin juga teman-teman yang punya startup, business owner atau UMKM sekalipun ini bisa relate lah ya. Mungkin kadang-kadang kemarin juga saya ketemu sama teman Kang. Dia bercerita tentang UMKM dan lain-lain. Kadang-kadang ilmunya tuh dasar Kang. Yang mungkin semua orang tuh tahu, cuman kadang-kadang terlewatkan nih. Makanya kita bahas hari ini. Kita bahas juga ya Iya, lebih detail lagi ya sebelum yang lebih yang lain-lainnya Yang lah. lain-lain. Nyambung yang tadi ya, sate yang Sate Padang. order dan terpuaskan gitu ya. Terpuaskan. Jadi memang kalau bicara sistem itu kan juga kita basis atau base-nya itu ke ISO yang kita bahas ya, ISO 9001 itu. Di sana pun ada sebetulnya klausul yang berkaitan dengan customer satisfaction. Oke. Nah, jadi memang ujung-ujungnya kita bisnis kan supaya ada repeat order. Nah, Betul. repeat order itu kan sebetulnya triggernya itu kan atau dipicunya itu dari suatu kepuasan ya, dari suatu apa ya namanya itu dari suatu kepuasan pelanggan ya. kepuasan Itu dan pelanggan. jadi repeat kan pada akhirnya tuh ya. Nah, jadi kepuasan pelanggan itu banyak metodenya sebetulnya. Jadi bisa kita melakukan survei. Oke. Biasanya survei itu ya. Iya. Jadi survei ke ya nggak sebenarnya terasa berat ya kalau melakukan survei ya. Iya. Tapi bisa dilihat yang pertama itu dari repeat order ya. Berarti Oke. sudah terpuaskan gitu ya. Terpuaskan. Komplain menurun atau bahkan tidak ada. Oke. Kan biasanya suka di review ya. Iya betul. Kalau online itu kan ada review, ada komplain ataupun yang ya, Bahkan belanja online. e-commerce juga kan ada kan setelah Ya, itu kan langsung. itu kan salah satu bentuk kita tuh bisa mengukur ya seberapa puas customer kita tuh terhadap produk barang produk atau yang kita jasa produksi gitu. gitu. Nah, jadi
survei ya tadi. Jadi biasanya kalau di pabrik nih ya, ngomong pabrik pabrik ya, ya. kita rada yang ini dulu ya, yang lebih besar dulu ya. Oke. Nah, biasanya contoh misalkan pabrik minuman gitu ya. Minuman itu biasanya kan ada beberapa faktor tuh yang menjadi voice of customer biasanya itu. Oke, minuman ya. Minuman voice of customer itu biasanya kan apa ya? Jadi titik tolak bahwa customer itu tuh sudah puas gitu. Oke. Nah, biasanya jadi dari seberapa ingat sih kita terhadap produk tersebut gitu. Oke. Jadi Apa selalu jadi top of mind gitu. Rasa atau apa? Enggak, jadi lebih Lebih ke ke oh iya kalau mau minum pasti Oke. bisa jadi kalau makannya apa misalkan nih, saya jadi ingatnya ke sana gitu kan. Betul. Nah, jadi itu udah Top langsung of ingat. Kemudian ketersediaan barang. Nah, Ketersediaan barang itu penting sekali gitu. Kadang kan kita pengen beli tapi ternyata udah habis. betul. Ya, misalkan nggak ada stoknya. Padahal kita tuh udah pengen banget gitu. Iya. Itu kan salah satu apa ya, salah satu indikator customer-nya puas atau enggak gitu. Iya. Dia nyari lagi gitu kan. Nyari lagi, Pengen gitu. lagi. Nah, itu adalah apa namanya, ketersediaan produknya. Kemudian kualitas. Kualitas produk nih. Kualitasnya bagus nggak, menyehatkan nggak gitu. Nah, kadang kan ada misalkan minumannya udah lewat kadaluarsa misalnya. Oke. Kualitas ya. Iya. Berarti kalau sudah lewat kadaluarsa itu berarti ya kecewa ya. Iya. Tidak bisa dipungkiri ya kalau kita berbicara apa namanya produksi minuman itu kan Atau rasa yang kurang enak gitu ya. rasanya kurang enak juga bisa. Jadi kan itu salah satu indikator ya puas atau enggak. Nah, biasanya itu yang berikut itu ini apa delivery apa on time delivery ya. On time. Kalau kita order online tuh nah, misalkan pesen hari ini 3 hari kemudian harusnya nyampe. Oke. Tapi ini sampai seminggu, sampai 2 minggu gitu. Kan kecewa ya? Betul. Gitu. Nah, Nah, kalau harga gitu. Kalau di online itu kan kalau misalnya masalah waktu sebenarnya ada dua nih. Dari sellernya ke ekspedisi, nah dari ekspedisi ke sana. Kita bisa cek juga nih yang lama ada di mana nih. Betul. Nah, tapi pada akhirnya orang itu bukan menyalahkan ya bisa sih jadi bukan menyalahkan si ekspedisinya, tapi kan kadang langsung nembak ke produsennya atau distributornya kan. Iya, betul. Saya akan order lagi ya gitu. Iya, karena gitu, saya sendiri suka beli online nih Kang. Jadi pas lama tuh kelihatan memang kan ada statusnya nih proses atau terkirim. Nah kalau udah masuk ke ekspedisi biasanya nggak ngomel, walaupun lama karena memang udah ada waktunya. Iya. Tapi kapan si penjual ini memproses? Nah itu kadang suka lama. Itu yang menjadi problem biasanya kan. Jadi ya customer voice ya. Jadi reviewnya jadi kurang bagus gitu. Betul. Ada lagi dari sisi harga. Harga. Harga itu kan juga sebetulnya jadi concern ya. Kadang harga tuh nggak standar. Nggak standar tuh gimana kan? Artinya nggak sama. Jadi nggak ada batasan ya. Orang tuh udah tahu tuh produk itu memang di mana-mana ada gitu ya. Tapi dia nggak menstandarkan harganya ya bisa jadi masalah gitu. Contoh lah tadi kita sate Padang mungkin beli 30.000, nah ini 300.000 gitu ya, nggak masuk akal. 30.000 misalnya dia ada 5 outlet itu ya. 5 outlet itu beda-beda harganya. Itu jadi nggak standar gitu. Betul. Ya itu kan jadi masalah juga gitu. Bingung lah pasti orangnya. Ya, itu kan yang makanan. Kemudian di toko online makanya sekarang kan banyak banget tuh produk-produk yang jatuh-jatuhan harga tuh. Padahal kualitasnya ya gitu-gitu juga. Nggak ada bedanya gitu kan. Sama yang harganya tinggi sama yang rendah gitu. Betul. Jadi tadi dari beberapa itu ada harga tuh, ada juga delivery, on time delivery. Itu juga mempengaruhi ya kepuasan pelanggan ya pastinya. Biasanya biar gampang tuh ingatnya QCD gitu. Yang tiga itu quality, cost, delivery. Cost tuh berarti kan harganya bisa dijadikan cost ditambah margin ya, jadi harga ya. Quality, price ya, harga atau biayanya, dan delivery. Itu 3 yang 2 tadi top of mind sama ketersediaan barang, availability. Itu kepuasan pelanggan ya. Nah itu kan kita ngomongin yang tadi di sisi makanan atau di pabrik. Nah ini gimana Kang? Ada contoh kayak misalnya orang yang main tender. Nah orang main tender kan kadang-kadang ada biar puas nih pelanggan gitu kan, ada entertain apa segala macem gitu, ngasih makan, ngasih ibaratnya apa. Nah itu gimana tuh?
Ya entertainment tuh ya entertain ya. Entertain tuh ya nggak boleh sebenarnya. Oh gitu. Tapi ada bintangnya. Ada apa tuh? Nggak boleh tuh yang ya ke hal-hal yang nggak baik lah. Iya, betul. Kalau ya kita kan udah sama-sama inilah. Iya betul. Jadi sebetulnya itu hak sebetulnya tiap orang ya mau entertain yang baik atau tidak baik ya itu. Sebenarnya ada dua sisi. Ada yang hitam dan Baik putih. menurut kita juga belum tentu buat dia juga baik ya. Ini hanya apa istilahnya pengklasifikasian lah. Nah kita tidak akan membahas itu sebetulnya. Oke. Tapi maksudnya Jadi, itu apakah entertain termasuk hal yang wajar sebetulnya. salah satu indikator kepuasan pelanggan apa bukan? Enggak, jadi sebetulnya itu bisa jadi. Tapi sebetulnya kalau yang namanya entertain itu dalam rangka promosi ya, kalau retail ya. Oh, berarti promosi ya masuknya. Promotor retail. Jadi kalau retail kan promosi. Jadi kita bisa bidding ya. Proses bidding itu bisa di lapangan lapangan golf ya. Kalau biasanya ya kita nggak bicara ini ya tender tuh ke B2B ya. Bisa jadi business to business gitu ya. Artinya ya kita perusahaan dengan perusahaan gitu. Ya, tapi entertain baik lagi, maaf takutnya salah ini nih. Entertain tuh bukan hanya, jadi kan ada sisi gelap, sisi terang nih. Yang gelap ya malam-malam gitu. Kalau terang itu kan siang gitu. Maksudnya kadang-kadang kan kita misalnya nih, saya perusahaan nih pengen deal sama perusahaannya Kang Irfan. Nah Kang Irfan kan ibaratnya ya udah kita makan bareng, saya yang traktir. Nah itulah mungkin salah satunya entertainment ya seperti bukan itu. yang gimana-gimana gitu maksudnya. Kalau ada ini dulu ya, ada kutipnya, ada sensor. Oh berarti itu bukan masuk ke itu ya, lebih ke promosi ya arahnya? Sebetulnya ketika setelah bidding ya, after bidding ya baru itu kan terasa tuh. Dari quality-nya bagus, delivery-nya bagus gitu. Ya kan orang marketing harus make sure kalau yang kita produksi itu barangnya ya QCD-nya tadi itu sudah bisa terdeliver ke customer dengan baik. Nah, cara pertama kalinya tuh ya biasanya kan itu strategi marketingnya salah satunya ya entertain. Itu salah satu sebenarnya. Bukan satu-satunya cara ya untuk entertain itu gitu. Karena kan ibaratnya kalau yang tadi QCD ketika ini berhasil, insya Allah harusnya orang repeat order, tapi ketika entertain, nggak semua orang di entertain balik lagi kan? Iya, karena itu juga kan costly ya. Artinya costly itu mengeluarkan biaya lah gitu ya. Mengeluarkan biaya yang memang itu harus dianggarkan. Jangan sampai kita ya seperti yang pernah kita bahas ya, kita ada budgeting tapi itu di luar, artinya akhirnya over budget. Kelebihan banyak tuh kejadian kayak gitu tuh di teman-teman startup dan UMKM. Iya, jadi entertainmentnya yang wajar-wajar aja. Gitu. Kalau promosi juga sama, ini kan promosi ya. Kalau retail gitu nggak mungkin kita kayak tadi sate Padang gitu ya, nggak mungkin kan si penjual sate itu entertain kita gitu aja. Kecuali kalau dikasih gratis kan promosi, namanya ada diskon. Itu kan promosi gitu masuknya. Jadi mengentertain barang-barang retail tuh berbeda ya dengan barang-barang yang kita project based gitu ya. Dan kalau entertain nggak berarti repeat order, nggak tentu belum menjamin. Belum menjamin sebetulnya. Ya kan itu kelihayan seorang marketer atau sales ya, sales untuk bidding. Nah sebetulnya gini Kang, saya tuh ada cerita lagi sebelum kita menentukan produk tuh juga kita biasanya mensurvei apa yang diharapkan oleh customer. Jadi survei itu bukan hanya satisfaction ya, lebih ke market research. Jadi ya bisa jadi seperti itu market research ya. Jadi customer needs-nya apa, kemudian customer expectation-nya apa, customer wants-nya apa, customer satisfaction-nya apa. Jadi pada akhirnya itu satisfy gitu. Ekspektasinya ya, pengennya apa gitu. Iya, itu juga salah satu strategi di awal. Kalau yang tadi ya, yang needs-nya tuh apa sih? Ya itu bisa survei sebetulnya. Contohnya gini lah, kita kalau jalan, misalkan di jalan sepanjang jalan Dago gitu ya, sepanjang jalan Dago itu kita ada apa namanya, ngelihat factory outlet ya. Banyak sih. Factory outlet ya, banyak banget kan di situ kan. Pernah ke sana pasti. Pernah beli juga. Pernah beli kan. Nah, yang pertama kali perlukan calon customer ya, kan pasti visualnya ada nggak tulisan yang gede gitu ya, atau billboard yang gede gitu, yang atraktif gitu ya. Itu kan pertama kali kan. Jadi customer oriented prosesnya itu salah satunya itu. Jadi harus ada tuh first impression identifikasi itu dulu di awal. Oh, identifikasi lebih ke bahwa ini adalah factory outlet gitu. Iya, dan itu tuh kan yang dia pengen sama customer tuh apa sih gitu. Misalkan itu begitu masuk ke factory outletnya, kita tuh udah
tahu tuh ini untuk cowok, ini untuk cewek. Baru kan identifikasi yang berikutnya lagi. Kan itu yang diinginkan oleh customer sebetulnya. Jadi itu tuh bisa, jadi customer needs, expectation, want, sama satisfaction itu harus diidentifikasi itu. Ya betul. Nah, salah satu contohnya itu, jadi nggak bisa terpisahkan gitu. Saling berhubungan ya. Berhubungan. Ya, berarti ini buat teman-teman nih di berbagai bidang usaha teman-teman semuanya itu sebenarnya kuncinya sama-sama ya Kang ya. Di berbagai bidang itu ya. Mau bidang barang, jasa, ya produk lah ya barang tuh ya. Betul. Terus juga mungkin contoh makanan lah itu kan salah satu produk sebenarnya sama ya kualitasnya dijaga. Sama, semuanya sama. Harganya juga tuh. Terus ada gitu delivery-nya gitu. Betul. Apalagi kalau memang retail ini yang kadang-kadang customer-nya tuh dia bingung nih, belum di riset, tiba-tiba jualan, tiba-tiba berbisnis gitu. Memang betul ya, bisnis jalan aja, tapi kan tetap harus dipikirkan juga, langkah-langkahnya disiapkan gitu ya. Betul. Bukan berarti kita setelah menganalisis ya kerugiannya apa, kelebihannya apa, lantas kita mundur enggak, tapi at least kita tuh sudah mempersiapkan ketika ada masalah ataupun ada peluang tuh sudah bisa diantisipasi gitu. Iya. Dan itu riset di awal itu menurut saya penting banget ya Kang, karena kita ibaratnya mau mengedepankan kualitas, harga dan lain-lain, ini mau untuk siapa gitu kan, targetnya untuk siapa gitu. Kadang-kadang ya udah harganya sekian, arah promosinya kemana gitu. Tapi kan kadang-kadang orang nggak nyiapin nih, apakah ini untuk perempuan umur sekian gitu kan, cara promosinya beda. Terus cara penentuan harganya beda. Untuk anak kuliahan misalnya sama orang yang udah bekerja kan dia ngeluarin spend money-nya juga beda kan. Itu jadi betul. price dari kualitas juga itu menyesuaikan ya. Ya. Gitu. Oke Kang Irfan, jadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan ya Kang Irfan ya. Jadi buat teman-teman nih yang punya startup atau business owner atau bahkan UMKM nih yang pengen dibantu sama Kang Irfan mungkin ya, bantuin ya Kang. Dibantu untuk ini arahnya kemana, menentukan riset market dan lain-lain. Tungguin kelasnya, nanti ada di deskripsi atau di caption ya. Ya. Gitu aja. Boleh nanti Kang Lutfi kita sharing-sharing lah ya. Boleh. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum.